Ya, baik, terima kasih Bu Ade. Apa kabar? Baik Pak, kabarnya. Judulnya adalah proses pelayanan pemohon pada Badan Pertanian Nasional Depok. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Ade tadi, memang judul kamu ini gantung. Pemohon itu pemohon apa? Di batasan masalah udah jelas, tapi memang di judul ini memang gantung. Oke, jadi proses pelayanan administrasi pada Badan Pertahanan Nasional Depok. Kemudian, atau ada masukan dari Bu Ade mungkin terkait dengan judul? Kalau saya lebih pada proses pelayanan administrasi pada Badan Pertahanan Nasional Depok. Iya, setuju aja Pak. Setuju Oke. karena pelayanan administrasi kan memang yang harus dimunculkan. Ya, Ya, karena di dalamnya itu ada balik nama, ada peralihan. Karena kalimatnya gantung, nggak enak, belum nafasnya belum selesai. Iya, karena syarat judul itu kan harus jelas kalimatnya, walaupun belum SPOK, walaupun nggak SPOK ya. Oke, silakan dilanjut Pak Tabah. oke. Jadi setuju ya, Alifa juga setuju ya pelayanan administrasi karena nanti konsentrasinya ke administrasinya. Kemudian yang kedua, apa masalahnya atau yang melatar belakangi sehingga kamu mengangkat tema judul ini? Gimana Pak, mau Pak? Ya, yang melatar belakangi kamu kenapa mengangkat judul ini apa? Karena sesuai dengan apa namanya pribadi saya juga lagi mau proses balik nama sertifikat di rumah, jadi sekalian untuk mengambil judul TA. Itu jawaban yang enggak ilmiah, tidak ilmiah jawaban itu. Kalau itu kan ranah pribadi ya. Itu apakah itu permasalahan atau apa itu? Masalahnya sih ya itu tadi Pak, kayak mungkin apa ya, untuk proses peralihan hak itunya banyak orang-orang yang belum tahu Pak. Jadi judul yang saya ambil mungkin orang-orang belum pada tahu. Oke, dari mana indikator sehingga kamu mengatakan banyak orang yang tidak tahu? Karena menurut saya jarang yang mengambil TA untuk bagian proses peralihan hak atau balik nama di sertifikat warisan Pak. Oke. Dari segi TA nggak banyak. Tetapi di masyarakat benar nggak bahwa masyarakat itu banyak yang tidak tahu bagaimana cara atau proses peralihan warisan tadi? Ya. Kalau secara TA kamu oke, itu kan sesuatu yang baru menurut kamu. Tetapi di masyarakat apakah benar bahwa masyarakat itu banyak yang tidak paham tentang proses peralihan warisan tadi? Iya, menurut saya sih seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau dalam riset itu, penelitian itu atau penulisan ya, tidak boleh hanya kita menurut saja, harus disertai dengan bukti. Apa buktinya? Siapa? Apa buktinya, Alivia? Buktinya apa ya? Mungkin orang juga, kalau menurut saya sih buktinya Nggak data yang kamu pegang tentang tingkat kepahaman masyarakat tentang proses peralihan warisan tadi? Ada nggak datanya? belum ada sih Pak. Iya, kalau belum ada, kamu nggak boleh menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang tidak paham. Karena namanya riset atau penulisan itu harus berdasarkan data yang kita punya, baru kita berani menyampaikan. Karena memang apa yang kita tulis ini kita pertanggungjawabkan, itu dapat kita pertanggungjawabkan karena dibaca oleh banyak orang. Jadi tidak hanya kamu menulis ini kemudian simpan di perpustakaan, tapi banyak orang yang baca. Yang kedua adalah, coba kamu lihat di tujuan kamu. Bentar, saya screen ya Pak. Enggak usah. Nggak usah. Tujuan itu kan harus konsisten ya, antara judul dengan tujuan itu harus konsisten. Tadi kan ada kata pemohon, sedangkan tadi kan kita sepakat rubah, sedangkan di tujuan itu nggak ada kata pemohon. Harus konsisten ya.
Antara tujuan, rumusan masalah itu harus konsisten. Narasi dari judul itulah yang akan harus terus relevan dengan tujuan dan rumusan masalah. Nggak boleh keluar dari situ. Kemudian yang selanjutnya adalah kita coba masuk ke bab 2 kamu. Nah, judul kamu adalah tadi proses pelayanan administrasi. Berarti kamu nanti di bab 2 itu tulis khusus di akhir bab 2 itu proses pelayanan administrasi menurut para ahli atau para pakar ya. Kamu cari menurut para ahli atau para pakar, sehingga nanti kita akan melakukan perbandingan nanti dengan pembahasannya, Bapak pembahasan. Kita coba masuk di kendala ya. Di kendala itu harus konsisten juga. Ternyata di bab 4 kamu itu adalah hambatan gitu. Hambatan itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah yang menghambat itu sebelum operasional. Ada hambatan ini nggak bisa terjadi. Tetapi kalau misalnya kendala, pada saat dilakukan ternyata ada kendala gitu. Nah, jadi hambatan itu, sedangkan di bab satunya kamu saja, di rumusan masalah itu kamu berbicara tentang kendala gitu. Ternyata di bab 4 kamu adalah hambatan. Hambatan kendala itu dua hal yang berbeda. Jadi kamu konsisten yang mana gitu. Ya, siapa? Nah, kamu melihat ini sebelum kegiatan itu dilaksanakan atau setelah pada saat proses kegiatan itu? Alivia. Siap. Bukan masalah siap. Kamu mau melihat proses administrasi, proses pelayanan administrasi ini mau melihat permasalahan sebelum proses itu atau pada saat proses yang berjalan? Pada saat proses berjalan sih, Pak. Ya, kalau pada saat proses berjalan berarti kamu menggunakan kata kendala. Itu udah tepat di bab satunya, itu di rumusan masalah itu kendala. Tetapi pada saat di bab 4 itu hambatan kamu pakai. Jadi kamu rubah aja bahasanya. Bahasanya bukan hambatan tapi kendala. Dan poin ada 1, 2, 3 itu enggak jangan begitu singkat, itu padat banget. Kamu jabarkan dong volume berkas yang banyak. Apa maksudnya? Kenapa volume berkas yang banyak ini menjadi kendala? Apa alasannya? Dan siapa? Ya bukan siap, kamu jawab. Kenapa volume berkas yang banyak ini menjadi kendala? Ya, jadi kan tadi kan syarat-syaratnya itu kan banyak ya, Pak ya. Tadi ada surat formulirnya, terus ada surat pernyataannya juga, fotokopian juga. Nah itu kan banyak, nanti takutnya jadi berhamburan gitu, jadi takutnya gimana Pak. Jawabnya yang benar kan Pak Taban, nanyanya benar. Kok jawabnya gitu? Jawabnya sesuai dengan ilmu yang udah kamu dapat. Kamu udah 3 tahun loh belajar administrasi perkantoran. Nah, ya. Kalau administrasi yang banyak tuh maksudnya kan tadi syarat-syaratnya kan ada banyak tuh Pak. Ada isi formulir, ada fotokopi KTP ahli waris, fotokopi kartu keluarga ahli waris juga, PBB dan BPHTB, serta sertifikat aslinya. Nah, terus habis itunya maksud di formulir berkas di sini yang terlalu banyak tuh, jadi yang untuk pengalihan hak atau ganti nama di sertifikat itu banyak Pak, jadi orang-orang yang mau ganti nama sertifikat itu. Ya, jadi apa solusi yang kamu tawarkan atau yang sudah dilakukan di sana dari kendala tadi, volume berkas tadi? Untuk solusi yang volume berkas itu, saya bilang solusi untuk penambahan loket sebagai bagian dari solusi agar menampung berkas yang banyak. Jadi kan kalau misalkan loket di BPN itu dikit Pak. Jadi kan tadi kan orang-orang yang untuk mau ganti nama di sertifikat itu kan banyak. Jadi solusi saya adalah penambahan loket agar berkasnya itu nggak menumpuk di satu loket aja gitu Pak. Berarti
Kalau menurut kamu penambahan loket itu apakah berakibat pada biaya? Untuk biaya sih enggak, soalnya kalau misalnya kayak peralihan hak ganti nama ini tuh sesuai dengan luas tanah yang kita miliki, Pak. Jadi beda-beda tiap pemohon. Jadi ketika penamanya loket itu dibuat atau ditambahkan berarti nggak memunculkan biaya di situ. Enggak. Kenapa bisa nggak menimbulkan biaya? Sedangkan kalau kita secara automatically ketika membuat menambah loket di badan pertanahan itu, otomatis kan ada sumber daya manusia yang harus ditambahkan kan di setiap loket itu. Misalnya ada satu loket yang sebelumnya kita buat katakanlah penambahan 2 loket lagi, ada 3 loket. Berarti ada setiap loket itu ada penambahan SDM dong. Iya, betul Pak. Nah, penambahan SDM itu berbiaya apa tidak menurut kamu? Biaya sih Pak, tapi kan yang ini biaya kan si pemerintahnya Pak. Iya, pemerintah. Ya, pemerintah juga kan nggak bisa jor-joran juga masalah duit. Kamu tahu nggak sekarang permasalahan di Indonesia apa permasalahan? Permasalahan yang sangat kompleks. COVID-19 permasalahan di Indonesia. Itu bukan permasalahan yang kompleks kalau COVID itu. Karena COVID itu bermuara pada juga efeknya adalah kepada perekonomian. Ekonomi kita bagus apa enggak sekarang? Enggak Pak. Ya enggak kan, kamu tahu kan. Jadi kalau dampak dari COVID. Iya, dampak dari COVID kan arahnya ke sana larinya. Nah, berarti kalau kamu menambah loket, solusinya atau usulan kamu menambah loket, berarti ada penambahan biaya di situ. Artinya ada SDM yang harus direkrut lagi untuk mengisi loket tadi. Nah, seharusnya bukan itu. Bagaimana supaya berkas-berkas yang banyak tadi dibuat seideal mungkin. Apakah nanti dibuat secara online? Kalau dibuat secara online, menurut saya itu akan lebih bagus lagi. Di sana offline atau online atau hard copy atau soft copy dilakukan di sana? Di sana hard copy Pak, offline. Jadi yang online itu belum ada Pak. Nah, itu yang menjadi poin kamu. Poin kamu itu sehingga nanti akhirnya adalah kamu bisa merekomendasikan bahwa nanti di pertanahan Badan Pertahanan Nasional itu harusnya adalah digital, yang sifatnya digital atau online, sehingga nanti tidak banyak berkas yang harus harus disiapkan secara hard copy. Karena itu kan jadi banyak, jadi memang harus banyak yang melayani. Kalau online kan misalnya di kereta sekarang dulu harus beli tiket, sekarang orang bisa tinggal tap aja kan, nggak dijaga sama orang pun nggak ada masalah kan. Ya enggak? Nah, itu yang kamu juga nanti kamu tambahkan di saran kamu. Kemudian berkas yang diajukan permohonan masih banyak yang kurang lengkap. Koneksi internet yang simulasi sehingga mengapa proses lain. Nah, ini maksudnya kenapa koneksi internet ini jadi hambatan, jadi kendala di sini. Sedangkan kamu tadi menyampaikan ini adalah offline. Untuk koneksi internet itu kan di bagian untuk mengentry datanya itu kan pakai komputer ya Pak, jadi otomatis harus pakai internet Pak. Ada aplikasi tersendirinya untuk upload data-datanya. Berarti udah digital dong? Ya, untuk penguploadannya Pak, cuman kalau misalnya menerima pelayanannya itu dia belum ada online. Oh ya, oke.